Kiri, kiri, kiri. Ini. Atas lagi, atas lagi. Oh. Oke ya. Udah. Kamu mulai ya, dia. Kamu bisa lihat sekarang nggak? Nah, good. Oke, add on cam, Bisa record? Hah? Tenang aku ya, Bisa record? Oke. Kamu mulai ya. Ini aku lagi nyoba record. Nggak bisa. Oke lah, gampang lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hakikat manusia menurut Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Muntohar, MPDI. Next. Adapun nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Edward Febriansa dengan NIM 019. Yang kedua, Ferry Martinda dengan NIM 029. Dan yang terakhir adalah Ahmed Taha Muhammad dengan NIM 032. Untuk sebelumnya, pemateri 1 saya pribadi dan pemateri 2 Edward Febriansa. Untuk pengaturan proyektor Ahmed Taha. Yang pertama, hakikat manusia menurut Islam. Hakikat manusia menurut Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kajian tentang hakikat manusia, asal-usul kejadian manusia, dan yang terakhir, potensi sebelumnya. Slide 4. Oke, materi pertama, kajian tentang hakikat manusia. Kajian tentang hakikat manusia dibagi 2, yaitu definisi tentang hakikat manusia dan menurut pandangan ilmuwan Muslim. Definisi kajian tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensi berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan dan mencapai tujuan hidupnya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah baik secara rohani maupun jasmani. Di dalam Al-Quran, Allah mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia dikatakan juga makhluk yang sangat menarik. Oleh karena itu, ia menjadi sasaran studi semenjak dahulu, sampai kini dan kemudian hari. Hampir semua lembaga pendidikan mengkaji tentang hakikat manusia, karya, dan tampaknya terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungan hidupnya. Next. Selanjutnya, hakikat manusia dalam pandangan ilmuwan Islam. Dalam pandangan ilmuwan Muslim seperti yang dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, sebagaimana yang dikutip oleh admin Atmas, bahwa manusia memiliki beberapa karakteristik yang khas. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain, termasuk malaikat, iblis, dan juga binatang. Adalah karena manusia memiliki akal dan hikmah serta tarbiyah dan nafs. Menurut Ibnu Jauzi, makhluk rohani atau berjiwa berdasarkan hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Allah tidak memandang jasad dan bentuk manusia, tapi Allah memandang hati dan amal manusia. Dengan segala potensi yang dimiliki, eksistensi manusia semakin berkembang. Para ilmuwan harus mengungkapkan dari berbagai sisi manusia dan disiplin ilmu, baik psikologis, kedokteran,
biologi, dan berbagai ilmu sosial lainnya. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah kunci yang mengacu pada makna pokok manusia, yaitu Bashar dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 27 kali, memberi sebagai makhluk biologis. Antara lain terdapat dari surat Ali Imran ayat 3, surat ke-7. Sebagaimana Maryam berkata kepada Allah, Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku tidak disentuh. Bashar. Al-Kahfi surat 18 ayat ke-110. Fusilat 416. Al-Furqan surat 25 ayat ke-7 dan 20, dan Yusuf konsep Bashar selalu dihubungkan dengan sifat biologis manusia seperti makan, minum, seks berjalan, dan lain-lain. Al-Hisan dalam Al-Quran disebut sebanyak 65 kali yang kerap berbicara tentang manusia secara utuh sebagai manusia. Next. Materi yang kedua, yaitu asal-usul kejadian manusia. Dari aspek historis penciptanya, manusia disebut sebagai Bani Adam. Dalam Al-Quran tidak terinci secara kronologis penciptaan manusia yang menyangkut waktu dan tempatnya. Namun, penjelasan Al-Quran tentang manusia menggunakan tem-tem Bashar, insan, dan nas sudah amat jelas, mulai dari proses, karakter, dan tujuan penciptanya. Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Begitu proses penciptaan manusia dalam rahim, yaitu seorang ibu, diungkap oleh Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Sajdah surat ke-32 ayat 7-9, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadi keturunan dari saripati, air yang hina atau mani, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh, yaitu roh ciptaan. Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia pertama kali diciptakan dari tanah. Asal-usul manusia. Selanjutnya, di kemudian manusia berikutnya juga tercipta dari bahan yang sama, namun sudah berupa saripati air, khusus biasa disebut air mani. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 54. Berdasarkan ayat ini menurutkan Harun Yahya sebagaimana yang terdapat di dalam Syamil Al-Quran, Mikhail the reference bahwa ada 3 tahap kejadian manusia menurut embriologi. Manusia mulai membentuk pada saat pertemuan sperma dan telur. Pada saat tengah dibuahi, telur membelah dan tumbuh sangat cepat. Buaya akan melalui 3 fase perkembangan embrionik ketika berada di rahim ibu. Hal ini dijelaskan surat Al-Zumar surat ke-9 ayat 6. Next, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Edward Febriansyah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi potensi manusia menurut Al-Quran. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Maka dari itulah Tuhan membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik, rohani, spiritual, dan akal, mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Tiga potensi tersebut saling menunjang dan melengkapi. Tetapi dari ketiga komponen itu, potensi spiritual dan akal memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan seseorang dalam kehidupan. Sebab dari
dari kedua potensi itulah manusia akan tahu kemana akan melangkah, apa yang diinginkan, dan apa yang harus dilakukan. Next. Secara umum, macam-macam potensi manusia adalah yang pertama ada potensi fisik, merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Potensi fisik berfungsi sesuai dengan jenisnya. Contohnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Kedua, potensi mental intellectual question merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belah kiri. Potensi ini berfungsi antara lain menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan sebagainya. Yang ketiga, potensi sosial emotional question merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belah kanan. Potensi ini berfungsi antara lain untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan sebagainya. Emotional question lebih banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan. Keempat, potensi mental spiritual atau spiritual question merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, bukan hanya mengetahui nilai